Tapi kita dukung ya. Semoga aja bisa terrealisasi ya kan. Iya, amin. Kalau Firly programnya apa? Yang pasti tadi saya menyuarakan suara perempuan dan anak, jadi meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan anak. Nah itu, tapi apakah efektif dengan cara Teh Firly kampanyenya seperti ibu-ibu Oh ya, gitu ya. Ki, itu malah bagus menurut saya. Dengan door to door itu, kita berarti kan bertemu langsung dengan masyarakat. Biasanya kalau langsung eye contact itu berbeda loh dengan yang tidak ketemu. Mereka mempunyai pride datengin. Mereka apalagi lihat langsung itu bisa menjadi salah satu faktor mereka mendukung kita. Iya. Dan itu bonding, ikatan yang kuat. Iya. Apapun mau ada serangan fajar, serangan mentari, serangan apapun, tapi hatinya udah kena sama sosok yang ini. Ya itu diterima jazakallah khairan. Makanya pentingnya belusukan tuh seperti itu. Jangan segan-segan untuk dan juga belusukan. pengeboman tadi ya Pak Dede ya. Pengeboman Pak Dede. Biar kita bom langsung. Gitu. Tapi memang perlu waktu yang panjang. Bang Kalau Gila. Lang, gue dengar katanya lo ingin menaikkan industri kreatif Indonesia seperti di Korea. Cita-cita. Kenapa nggak lo ke Korea? Lo naikkan Indonesia. industri kreatif Korea dari Indonesia. Gimana sih? Gimana Pak Haji? Gimana nih? Maksudnya Gimana? bilang ke Korea. Bilang ke Korea, naikkan industri kreatif Korea seperti Indonesia gitu maksudnya. Oh, pantas. Nggak bisa dong. Itu berarti downgrade mereka. Korea dong. Orang Koreanya kaget. Downgrade, maksudnya Indonesia iya. lebih jelek daripada Korea maksudnya. Untuk saat ini industri kreatifnya iya. Sekarang gini deh. Kalau kita bicara fair, secara rasional nih ya. Iya. Semua orang-orang di Indonesia termasuk netizen pencinta K-pop. Itu kalau disenggol dikit gimana mereka marahnya? Ngamuknya. Parah, Oke ya. parah. Itu karena kecintaan mereka terhadap Iya, budaya Korea. Iya. Bahkan tidak jarang semua netizen Indonesia datang ke Korea hanya untuk datang ke lokasi-lokasi syuting. Betul. Idola-idola mereka Iya, foto-foto gitu kan ya. Cuma sekedar foto mereka sudah happy. Tapi itu mendatangkan devisa untuk negara mereka. Bahkan bukan tidak mungkin bahwa nanti kita tuh bisa go internasional dari negara sendiri. Aku sih suka banget sama konsepnya, tujuannya bagus. Cuma misalnya akan sangat sulit. Karena kalau di Korea itu kan BTS didengerin, dia kan di sini kan BTS dikorupsi. Beda BTS. Ini balik lagi Bang, ke mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan banyaknya adat istiadat dan budaya tersebut, akhirnya anak-anak muda yang sekarang taunya cuma tawuran, supaya mereka dilihat sama orang-orang, akhirnya mereka punya wadah. Betul. Oke, gua mau terkenal dengan cara begini. Oh, gua bisa dikenal dengan cara begini. Karena wadahnya sudah disiapkan. Mudah-mudahan pemerintah juga mendukung dari segi APBN-nya. Ya. Supaya betul-betul kita bisa berkembang. Nah, blueprint-nya dimulai dari sekarang. Dari sekarang. Dan gue pengen menjadi bagian dari itu. Nah ini ada komen netizen buat Bang Gilang nih. Dari @inha bla bla bla. Dunia politik itu dahsyat. Bisa mengubah seseorang jadi bijak berkata-kata. Setuju nggak sama statement ini? Mungkin Bisa kita iya. dikenal. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang harus dilihat adalah mungkin kalau gua, konteksnya ini adalah gua, orang selama ini ngelihat gua tuh jadi badut. Ya. Menghibur orang, ngelawak gitu. Tapi kan yang ada di isi kepala gua tuh kan gak banyak orang yang tahu. Benar. Dan apa yang gua ucapkan ini, tolong diresapi dulu. Rasional enggak, bener enggak, fair enggak gitu. Kalau misalkan mengada-ngada, kalian juga pasti tahu kok. Jangan langsung ada estimate nih. Iya. Memang artis jangan kayak gitu. Betul. Karena bukan soal siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Ya. Ih keren banget gue. Bagus. Sendiri ya. Ini untuk ketiga caleg kita pada hari ini. Kita bicara soal FOMO. Apa sih FOMO? Itu yang mungkin macet jalanan. FOMO. Fear of missing out. Fir. Atau rasa takut ketinggian di masyarakat. Tinggalan. Iya. Kalau ketinggian, fobia. Berarti bukan penonton yang ngantuk, bapak yang ngantuk ya kan? Udah jam setengah 12 nih. Iya. Atau rasa Malam. takut ketinggalan di masyarakat, terutama anak muda, makin terhubung dengan media sosial dan teknologi digital. Karena FOMO ini sangat mudah, anak muda menjadi mudah terlilit pinjol. Banyak faktor, jadi gampang ikut-ikutan Gampang istilah ikut-ikutan, gampangnya rasa mah. kayak ingin tahuannya pengen, gue pengen ikut kayak dia, pengen. Iya. Tapi nggak tahu dampaknya seperti apa. Menurut saya sih banyak kan yang kayak kepengin lah ibaratnya pengen viral, pengen sesuatu, pengen segala macem itu dengan segala cara mereka. Menurut saya sih itu tidak bagus lah ibaratnya kayak gitu ya kan. Tidak mengefek ke anak muda seenggaknya ya kan. Mengefek. Efek maksudnya ada efek ke anak mudanya gitu. Ngefek. Itu efek-efek Pak Haji. Efek anak muda kayak gitu. Jadi jadi malah makin berdampak negatif buat anak-anak sekarang ya. Jadi solusinya bagaimana supaya anak-anak tuh nggak FOMO lagi bang? Kalau nggak usah FOMO lagi mah intinya satu, mereka mau berusaha.
Berusaha untuk pengen kayak dia gitu. Enggak, berusaha untuk jadi diri sendiri. Oh, berusaha jadi- Untuk jadi diri sendiri. Berusaha untuk mencintai dulu diri sendiri. Mencintai diri Jangan sendiri gitu. kayak gitu segala macemnya. Jadi harus benar-benar harus banyak tahu juga apa yang harus di Sama banyak minum deh menurut gua. supaya nggak seret. Bibirnya kering banget. kayak gitu. Udah ya. Udah ngomong mulu aja. Ini jadi telat fokus ya. Salah fokus. Ke bibir jadi ke bibir. Iya, habis kering banget. Kering banget. Iya. Kayak gitu. Aduh. Intinya Iya, nggak usah iya, banyak artinya ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan ya. Benar. Harus percaya Jadi kepada diri sendiri. Firly, silakan. Menurut saya setiap orang itu diberikan sama Allah itu pasti dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, nggak ada semua yang lebih semua atau kurang semua, nggak ada gitu. Jadi apapun yang kita miliki syukuri, gitu ya. Tingkatkan kualitas diri kita. Kalau kita ingin memperbaiki diri, bukan ikut-ikutan orang. Tapi kalau mindsetnya masih belum tahu how to-nya, dia udah tiap hari kusut, bawaannya marah, Makanya emosional. balik lagi kepada fungsinya Fungsi, sendiri. Jadi mau iya. kebutuhannya untuk apa? Mindsetnya dia juga harus dibenahi, akhirnya apa? Dia tahu how to-nya tuh akhirnya dia mensyukurinya tahu, mempergunakannya tahu. Ya. Dapat 1 juta juga dia happy. Ya, seperti peribahasa akhirnya kan. Air beriakan. Gajah gajah di pelupuk mata, tak tampak semut sebelah lautan ngapain? Benar. Tampak, semut seberang lautan tampak. Ngapain? Ngapain? Ngapain sih Ya karena di situ rumah mereka. Kalau yang pindah rumah itu Rohingya. Masuk. Gitu deh. Silakan. Ini pertanyaan ini gue seneng banget karena gue punya langkah konkret untuk mengatasi hal ini. Keren. Gue punya langkah konkret. Kita kembali lagi sama apa yang tadi di awal sudah gue jelaskan. Kalau tanya gimana caranya supaya tren FOMO ini sedikit banyaknya kita hilangkan, itu bicara soal algoritma, Ki. Kita bicara soal tayangan lagi. Kita bicara soal apa yang mereka lihat. Kita bicara soal sosial media yang mereka selama ini lihat. Tonton. Mereka mau kayak instan, mereka mau punya yang seperti ini karena mereka pengen diakui, mereka pengen sama seperti yang lainnya. Dilihat. Karena itu yang mereka lihat selama ini. Oh, jadi gini keren, padahal mental mereka belum siap. Nah, yang gua tawarkan ini sangat konkret. Walaupun untuk masyarakat yang sekarang mungkin nggak masuk ke sana, mungkin nggak seksi. Ya. Tapi ini konkret banget kok. Dengan kita merubah tayangan yang lebih berkualitas, algoritma yang mungkin bisa diatur, bukan nggak mungkin masyarakat kita akan lebih tercerdaskan sehingga siap untuk berjuang nanti di era globalisasi pada tahun 2045 sebagai bonus demografi negara kita. Oke, terakhir sebelum kita closing ada sebuah pantun yang akan saya berikan. Ada terus. Belajar biar move on. Cakep. Mau ujian dapat kisi-kisi. Cakep. Harus semangat kalau mau nyalon. Cakep. Nggak boleh kosong, harus berisi. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih juga yang buat nonton ya. Jangan lupa tonton terus Bukan Umbar Janji setiap hari Senin jam 22.45 hanya di Trans 7. Karena bukan ubar janji. Emang boleh si janji itu. Thank you Gilang. Terima kasih Bang. Terima kasih Firni, terima kasih Dede. Terima kasih banyak. Bercanda tapi santai. Joget-joget. Beda program dong. Terima kasih. Beda program. Oh, ngobrol-ngobrol. Joget-jogetnya kayak. Oke, kalau